Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina. Di video kali ini saya mau bikin jajanan yang mudah dan unik ya Bunda. Ini yang saya siapkan untuk isiannya dulu. Di sini ada kelapa parut, kelapa muda 150 gram, saya ambil putihnya aja. Lalu gula pasir 4 sendok makan serta vanili, kalau nggak ada bisa diganti daun pandan, dan seperempat sendok teh garam. Nah, ini Bunda, kelapa gula udah masuk ya, serta vanilinya. Maaf videonya ini tadi terputus. Dan kita masukkan jadi satu. Dan waktu masukin gula, kelapa, garam dan vanilinya ya, ini udah masuk semua bahan jadi satu dalam pan seperti ini. Terus kita aduk-aduk, karena gula itu kita masak dengan basahnya kelapa, gulanya langsung mencair menjadi air. Jadi ini kita masak sampai menyusut dan gulanya menyatu dengan kelapanya ya. Ini kelapanya itu mudah banget Bunda, nggak apa-apa, lebih enak nggak ngampas tapi sedikit lama bikin intinya ya, kalau kelapanya terlalu muda itu. Terus kita aduk-aduk sampai mengering, gulanya menyatu dengan kelapanya. Nah, ini Bunda, kelapanya udah kering ya, udah menyatu dengan gulanya. Selanjutnya saya padamkan api dan saya akan sisihkan dulu. Ini pannya masih menyimpan panas, di posisi api padam masih kayak masak. Saya siapkan lagi pan, lalu ini saya siapkan 250 ml santan, saya panaskan, dan 125 gram gula pasir, garam setengah sendok teh. Lalu ini dimasak sampai gula larut dan santannya mendidih ya, tapi mendidihnya nggak perlu full mendidih, mendidih pinggirnya aja, asal gulanya udah larut udah cukup ya Bunda. Ini terus diaduk-aduk biar santan nggak pecah. Ini untuk adonan kulitnya ya. Seperti ini aja, gula udah larut ya Bunda. Selanjutnya saya padamkan api dan ini saya biarkan hangat aja karena ini masih terlalu panas ya. Nah Bunda, untuk bahan kulitnya ini santannya tadi ya udah hangat. Lalu ini ada tepung ketan 350 gram dan kentang yang udah saya rebus 200 gram. Nah ini selanjutnya kentang akan saya haluskan terlebih dahulu. Dan untuk menghaluskannya saya menggunakan food chopper CH100 dari produk Mitoshiba ya. Ini kentang kita masukkan. Keunggulan food chopper ini bisa untuk bikin kue bolu karena ada pengocok telurnya yang ukuran besar ya. Dan mudah dibersihkan karena pisau bisa kita lepas dari tempatnya. Jadi nggak perlu takut terkena pisau. Dengan mudahnya menghaluskan bahan-bahan kasar kayak kacang-kacangan, bikin bakso, menghaluskan bumbu dan menghaluskan kentang seperti ini. Selanjutnya ini akan saya haluskan. Tinggal kita tekan-tekan aja mesinnya. Nah, udah cukup seperti ini. Kita tekan-tekan aja udah cukup dan pisau bisa kita angkat seperti ini dan hasilnya sangat lumer banget kan. Lalu ini akan saya pindahkan ke dalam wadah untuk bikin adonannya ya. Ini saya bersihkan dulu yang nempel di pisaunya. Ini diambil seperti ini, halus banget Bunda. Dan posisi kentang udah dingin atau hangat ya. Nah udah cukup. Selanjutnya ini kentangnya saya akan larutkan dengan sedikit santannya, santan gulanya ini kita larutkan bisa biar nanti mudah menyatu dengan tepungnya. Nah kita
larutkan dulu dengan santan. Nah seperti ini, sudah nggak menggumpal lagi, karena kalau terlalu lembut itu kan saling menempel. Sudah cukup ya seperti ini. Selanjutnya tepung ketan saya masukkan dan santan saya masukkan. Ini langsung kita masukkan semua ya santannya, karena ini resepnya udah pas. Lalu saya akan campur kembali, campur dulu perlahan. Nah lalu ini saya akan lanjutkan nyampur pakai tangan biar cepat tercampur. Pastikan tangan kita udah bersih, sambil saya tambahkan pewarna ya. Ini saya akan kasih pewarna kuning biar kayak terus cepluk ya bunda. Dulu pewarnanya sambil kita adon biar adonan menyatu dan kalis ya. Nah seperti ini, makin lama adonan makin tercampur dan gak begitu lengket. Ini biar pewarnanya menyatu dulu. Ini tadi kurang dikit, saya tambahkan lagi warnanya biar cantik. Untuk warna disesuaikan selera. Kalau bunda nggak suka warna kuning, bisa pakai warna hijau, pink, ungu. Pokoknya untuk warna sesuai selera bunda aja ya. Nah seperti ini adonannya udah cukup ya. Selanjutnya ini sudah siap untuk dibentuk. Kita kasih isian unti kelapanya tadi. Ini tangan saya sudah saya bersihkan lagi. Lalu sebelum ambil adonan, tangan saya kasih olesan minyak ya. Lalu ini kita ambil sedikit adonan, kita tipiskan, nggak perlu besar-besar ya. Kita kasih unti kelapanya tadi sekitar 1 sendok teh. Lalu kita tutup lagi, kita tutup seperti ini. Setelah tertutup bisa kita bulatkan kembali. Nah seperti ini. Setelah bulat, di sini juga udah saya siapkan cetakan. Lalu kita tata di tengahnya seperti ini. Nah ini cetakannya udah saya olesi dengan minyak goreng semua ya bunda. Kita oles dengan minyak goreng semua cetakannya. Saya ambil sedikit adonan lagi. Tapi kalau cetakan bunda besar, bisa dibentuk lebih besar lagi ya. Lalu ini isian unti kelapanya dimasukkan lagi dan kita tutup kembali. Setelah adonan dapat satu pengukusan seperti ini, selanjutnya akan saya kukus terlebih dahulu. Nah, ini pengukusan udah siap, airnya udah mendidih ya. Selanjutnya adonan yang udah kita taruh di cetakan kita masukkan semua. Ini ditutup, dikukus selama 10 menit sambil nunggu adonannya 10 menit. Saya siapkan untuk adonan putihnya. Selanjutnya untuk adonan putihnya di sini udah saya siapkan santan. Ini santan 450 ml atau 2 gelas belimbing penuh. Lalu gula pasir 3 sendok makan, tepung beras 65 gram, setengah sendok teh garam. Nah, di sini semua bahan saya akan campur jadi satu. Gula pasir dan garam. Lalu saya masukkan santan, saya aduk-aduk dulu ya. Ini saya ambil dari 2 bungkus santan kara ya bunda. Ini saya aduk dulu seperti ini, kita aduk. Nah, setelah tercampur, tepungnya larut, saya masukkan sisa santan. Saya aduk kembali biar gulanya larut dulu ya. Nah setelah tercampur lagi, ini adonan akan saya pindahkan lagi ke gelas takar biar mudah untuk kita tuang ke adonannya tadi yang udah dikukus. Saya masukkan setengahnya dulu ya. Nah setelah dikukus selama 10 menit, ini adonan kentang dan tepungnya tadi udah kelihatan sedikit mengembang. Ini udah setengah matang ya bunda. Selanjutnya ini adonan putihnya saya akan tuang. Kita tuang perlahan, api bisa dikecilkan tapi nggak perlu dipadamkan.
Nah, lalu ini akan saya tutup lagi dan dikukus lagi selama 10 menit ya, sampai matang. Nah, setelah dikukus lagi selama 10 menit, ini kuenya udah matang ya Bunda. Saya buka. Wow, seperti ini kelihatan mengembang. Kalau kita buka dia akan rata lagi seperti itu. Selanjutnya ini api saya padamkan dulu ya, biar kita mudah untuk mengangkatnya. Lalu kuenya akan saya angkat. Ini bentuknya kayak puding ceplok telur ya, kayak gini cantik, tapi ini bukan puding. Bahannya dari ketan dan kentang ya. Ini buat ide jualan cocok banget Bunda. Ini sisa adonan saya pakai cetakan lain ya Bunda. Ini nanti hasilnya sama bagus ya Bunda hasilnya. Nah, setelah kuenya dingin, selanjutnya akan saya keluarkan dari cetakannya. Ini kita renggang-renggangkan ya pinggirnya, lalu tinggal ditarik seperti ini. Lalu saya akan masukkan ke wadah puding seperti ini. Nah, seperti ini Bunda. Ini kayak puding telur ceplok yang kita taruh di cup-cup kecil seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini kuenya itu lembut, kenyal, gurih karena ada kentangnya ya. Seperti ini. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih udah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlihatkan dalamnya dengan isian unti kelapanya seperti ini. Sangat lembut banget kan? Silahkan dicoba Bunda.